Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yursel Rizky Kartabanu dengan NIM 3 digit terakhir 006. Saya dari kelas PIB angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini saya membuat video penjelasan mengenai produk IPA untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Filsafat Pendidikan IPA. Pada video kali ini akan ada 3 pembahasan. Yang pertama, penjelasan mengenai proses penemuan produk IPA menurut aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi, serta contoh penerapan produk IPA tersebut dalam konteks pembelajaran IPA. Yang kedua, klasifikasi mengenai produk IPA tersebut, apakah termasuk sains, pseudosains, atau agama, serta alasannya. Yang ketiga, penjelasan terkait proses penemuan produk IPA tersebut, apakah menggunakan metode deduktif, metode induktif, atau metode ilmiah, serta alasannya. Sebelum memasuki pembahasan pertama, produk IPA yang saya pilih yaitu hukum ke-0 termodinamika. Hukum ke-0 termodinamika dirumuskan oleh Ralph H. Fowler pada tahun 1935. Sebelum Ralph H. Fowler merumuskan hukum ke-0 tersebut, James Clerk Maxwell dan Lord Kelvin yang pertama menyadari pentingnya konsep keseimbangan thermal dalam interaksi antara benda. Mereka memahami bahwa dua benda yang bersentuhan dalam waktu yang cukup lama akan mencapai suhu yang sama, tetapi mereka belum secara eksplisit merumuskan hukum ke-0. Akhirnya pada tahun 1935, Ralph H. Fowler merumuskan hukum ke-0 tersebut. Dia menyadari bahwa hukum ini sangat mendasar sehingga harus ditempatkan sebelum hukum pertama, kedua, dan ketiga. Oleh karena itu, hukum ini disebut sebagai hukum ke-0, zeroth law. Itulah sejarah singkat penemuan dari hukum ke-0 termodinamika. Memasuki pembahasan pertama, yaitu penjelasan mengenai produk IPA menurut aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi, serta contoh penerapan produk IPA tersebut dalam konteks pembelajaran IPA. Menurut aspek ontologi, hukum ke-0 termodinamika merupakan prinsip fundamental dalam fisika yang menjelaskan keseimbangan thermal. Hukum ini menyatakan bahwa jika dua benda masing-masing berada dalam keseimbangan thermal dengan benda ketiga, maka keduanya juga berada dalam keseimbangan thermal satu sama lain. Keberadaan hukum ini berakar pada sifat dasar energi dan perpindahan kalor dalam sistem fisis. Menurut aspek epistemologi, konsep hukum ke-0 berkembang dari pengamatan dan eksperimen mengenai perpindahan kalor dan keseimbangan thermal. Termometer yang dikembangkan sejak abad ke-16 dan ke-17 menjadi alat yang membantu dalam pemahaman tentang keseimbangan suhu. Selanjutnya, para ilmuwan seperti Kelvin dan Maxwell mengamati hubungan antara suhu dan energi, sebelum akhirnya Ralph H. Fowler merumuskannya secara eksplisit pada tahun 1935. Menurut aspek aksiologi, hukum ke-0 memiliki manfaat luas dalam sains dan teknologi, terutama dalam bidang termodinamika, rekayasa, dan pengukuran suhu. Dalam pembelajaran IPA, hukum ini dapat diterapkan melalui eksperimen sederhana, seperti mengamati 2 gelas air dengan suhu berbeda yang dibiarkan hingga mencapai suhu yang sama. Hal ini membantu siswa memahami konsep keseimbangan thermal secara empiris. Contoh penerapan hukum ke-0 termodinamika dalam konteks pembelajaran IPA yaitu: yang pertama, praktikum dengan termometer untuk mengukur keseimbangan suhu antara dua benda. Yang kedua, percobaan dengan air panas dan air dingin yang dicampurkan untuk menunjukkan kesetimbangan thermal. Yang ketiga, simulasi digital tentang perpindahan kalor dalam sistem tertutup. Pembahasan yang kedua,
Produk IPA yaitu hukum ke-0 termodinamika apakah termasuk sains, pseudosains, atau agama, dan alasannya. Hukum ke-0 termodinamika termasuk kategori sains karena dapat diuji melalui eksperimen dengan alat ukur seperti termometer. Hasil percobaan tentang keseimbangan termal dapat diuji ulang dengan hasil yang konsisten. Hukum ini dirumuskan berdasarkan pengamatan, hipotesis, dan eksperimen yang sistematis. Pembahasan yang ketiga, apakah proses penemuan hukum ke-0 termodinamika menggunakan metode deduktif, metode induktif, atau metode ilmiah, serta alasannya. Hukum ke-0 termodinamika menggunakan metode ilmiah dalam proses penemuannya, karena hukum ke-0 ini melibatkan eksperimen berulang, pengukuran suhu, serta analisis data untuk memastikan kebenaran prinsip tersebut sebelum akhirnya dirumuskan sebagai hukum ke-0 termodinamika. Proses metode ilmiah yang digunakan meliputi observasi, perumusan hipotesis, eksperimen, dan penarikan kesimpulan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.